Salam Educare, selamat jumpa lagi dengan Rasta Made Berbagi Literasi. Nah, kali ini kita akan berbagi literasi berkaitan dengan rapor pendidikan untuk satuan pendidikan kita ya, yang sudah di-launching oleh Mas Menteri dalam episode Merdeka Belajar ke-19. Nah, bagaimana kita mendownload rapor pendidikan untuk satuan pendidikan kita, kemudian bagaimana nanti kita melakukan analisis dan penyiapan program selanjutnya berbasis data. Oke, kita izin share, jadi share screen. Nah, jadi langkah pertamanya adalah ketik rapor pendidikan kemendikbud.go.id. Kemudian searching akan muncul seperti ini. Jadi saya ulangin. Ini jadi langkah pertama adalah ketik di Google Anda, jadi rapor pendidikan.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke rapor pendidikan. Kita akan diarahkan ke selamat datang di rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional yang kemarin surveinya pada tahun 2021 kemarin ya. Jadi sebagai bentuk penyempurnaan dari rapor mutu, rapor pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Nah, untuk satuan pendidikan kita dapat menggunakan ini sebagai dasar basis data. Kita masuk sebagai satuan dinas pendidikan. Kita bisa masuk sebagai satuan pendidikan maupun dinas. Nah, ini menggunakan akun Belajar ID. Ya, saya masuk ke akun saya saja ya, biar gampang. Nah, untuk mencontohkan. Nah, begitu kita masuk, maka akan lihat satuan pendidikan kita. Jadi rapor dari satuan pendidikan kita akan kita perhatikan. Ini ada SMK Negeri 1 Sawan dengan NPSN, alamat serta kotanya. Ringkasan dari kualitas pendidikan satuan pendidikan kita, itu juga dengan akreditasinya akan kelihatan. Ada 3 kemampuan, jadi yang dinilai pada asesmen nasional, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Contoh untuk SMK Negeri 1 Sawan, kemampuan literasinya masih mencapai kompetensi minimum. Kemampuan numerasi juga mencapai kompetensi minimum, sedangkan indeks karakternya membudaya. Nah, ini kita bisa lihat nilainya ya. Jadi satuan pendidikan saya SMK Negeri 1 Sawan memiliki nilai 1,90, itu kan dengan satuan pendidikan lain serupa bisa dilihat bagaimana nilai itu dapat kita perhatikan. Ini ya. Jadi sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Nah, ini hasil dari raport pendidikan kita berkaitan dengan pencapaian kompetensi minimum untuk literasi. Kemudian kemampuan numerasinya bisa dibaca, ini sudah hijau juga. Artinya apa? Sudah mencapai kompetensi minimum. Namun perlu ditingkatkan ya. Jadi untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Sedangkan untuk indeks karakter, nah ini sudah biru ya, artinya sudah membudaya, di mana di SMK Negeri 1 Sawan saya contohkan peserta didik secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nanti teman-teman di SMK Negeri 1 Sawan semakin menguatkan dan juga mempertahankan budaya karakter yang sudah terbangun ya. Dari 3 hasil ini bisa kita analisis, kita lakukan kajian bahwa kemampuan literasi harus terus ditingkatkan karena baru mencapai standar minimum. Kemampuan numerasi juga harus terus ditingkatkan supaya siswa menjadi mahir dalam hal numerasi. Kemudian karakter itu harus tetap dipertahankan dan bila perlu ditumbuh kembangkan lebih hebat. Nah, iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan. Jadi selain data kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter, di raport pendidikan juga kita dapatkan hasil yang
komprehensif berkaitan dengan iklim, keamanan, dan inklusivitas di satuan pendidikan. Di SMK Negeri 1 Sawan, iklim keamanannya aman, ya, aman dengan nilai atau skor 2,61, yang artinya bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologi anak-anaknya yang baik dan rendahnya kasus perundungan. Hukuman fisik itu sangat rendah, ya, kekerasan seksual dan juga penyalahgunaan narkoba. Nah, satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk mencipta iklim keamanan di lingkungan sekolah. Kemudian kesetaraan gender dan budaya. Jadi kita bisa baca nih selengkapnya di sini, ya. Jadi dari hasil satuan pendidikan ini misalkan nilainya 3,0 dibandingkan dengan satuan pendidikan serupa yang nilainya 2,13. Nah, ini kalau lengkapnya kita bisa baca, jadi deskripsinya. Jadi satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan dan seterusnya. Kemudian kebinekaan, nah, kebinekaan sudah membudaya. Ya, jadi di SMK Negeri 1 Sawan, terima kasih teman-teman SMK Negeri 1 Sawan dengan iklim pendidikan yang aman, itu sudah aman. Kemudian karakter gendernya sudah membudaya, serta kebinekaannya juga sudah membudaya. Kemudian iklim inklusivitas. Nah, ini kami di SMK Negeri 1 Sawan dari hasil rapor mutu itu masih merintis karena nilainya 2,18 dengan penjelasan seperti ini, ya. Jadi satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Nah, artinya dari data itu dapat kita lakukan kajian bahwa berkaitan dengan iklim inklusivitas di sekolah kita itu masih sangat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Dan kemudian kompetensi GTK kayak gimana? Oh, ternyata komprehensif sekali, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi nih, tingkatan kualitas pendidikan, satuan pendidikan yang ada setelah kita masuk rapor mutu. Selain kita bisa melihat kemampuan literasi siswa, kemampuan numerasi, indeks karakter, kemudian juga kita dapat melihat bagaimana iklim keamanan dan inklusivitas, inklusivitas di satuan pendidikan. Jadi iklim keamanannya bagaimana, ini, ya, kesetaraan gendernya, dengan kebinekaannya, nah, itu. Jadi ternyata kita juga dapat melihat data yang lain, termasuk kompetensi GTK. Tuh. Nilai uji kompetensi guru ini sudah baik dengan skor 5591. Di satuan pendidikan dengan rata-rata nilai UKG sudah baik. Pengalaman pelatihan, nah ini yang masih merah di SMK Negeri 1 Sawan. Satuan pendidikan Anda pelatihannya masih merintis, ya. Masih merintis, satuan pendidikan sedang merintis dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan. Nah, berarti di SMK Negeri 1 Sawan nanti harus mengembangkan lagi workshop, kemudian juga program-program pelatihan yang notabene-nya bisa masuk ke ke Dapode, kemudian juga ke penilaian-penilaian yang menguatkan pengalaman pelatihan guru kita. Proporsi GTK penggerak. Nah, ternyata sekolah kita itu bukan GTK penggerak, walaupun sekolahnya sudah sekolah pusat keunggulan yang notabene-nya adalah sekolah penggerak, gitu, ya. Jadi GTK-nya yang belum ada masuk nih. Jadi sekolah dengan kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, dan guru itu belum berasal dari guru penggerak. Jadi kepala sekolah belum dari guru penggerak, wakil kepala sekolah juga belum dari guru penggerak. Nah, ini yang akan kita pacu. Itu satu contoh. Nah, bagaimana cara menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan? Nah, hebat ini. Ternyata di raport mutu itu kita bisa melihat dan diberikan cara atau solusi untuk menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan. Kita juga bisa melihat keseluruhan data. Jadi setelah kita mengetahui gambaran umum kualitas satuan pendidikan kita dapat melihat penjabaran dari masing-masing indikator. Nah, mari kita lihat keseluruhan data yang ada. Jadi dengan mengklik ini, ya. Jadi klik lihat keseluruhan data yang ada. Kita lihat, klik di sini. Nah, kemudian akan kelihatan. Jadi kembali ke tadi hasil belajar peserta didik. Itu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Jadi di SMK Negeri 1 Sawan mencapai kompetensi minimum. Ini kemampuan literasi terdiri dari apa saja yang dinilai. Itu adalah kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra,
kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Nah, ini masih nilainya minimum. Kemudian juga kita akan melihat distribusi kemampuan peserta didik dari hasil ini ya, dari kemampuan literasinya. Ini ada kelihatan distribusi kemampuan peserta didiknya. Ternyata hanya 4,4% yang mahir, 66,67% cakap, 28,89% mendasar, dan 0% perlu intervensi. Ini luar biasa datanya, saudara. Ini sahabat Educare, Rastamade Berbagi Literasi, raport pendidikan Kemendikbud ini betul-betul komprehensif sekali datanya, sehingga akan menjadi landasan bagi satuan pendidikan untuk bertumbuh dan bergerak memperbaiki sistem pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Ya, kita lihat kembali ke contoh ini. Untuk kemampuan numerasi, jadi di SMK Negeri 1 Sawan mencapai kompetensi minimum. Apa sih kemampuan numerasi itu? Nah, ini juga selengkapnya disajikan. Yaitu kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan, kompetensi menalar. Nah, terus distribusi kemampuan siswa kita gimana? Nah, kita ngelihat juga ternyata siswa kita 6,67% distribusi kemampuan literasi numeriknya mahir, 31,11% itu cakap, 55,56% mendasar, dan 6,67% perlu intervensi. Nah, ini berarti ada data ya, ada 6,67% siswa di SMK Negeri 1 Sawan, saya contohkan ya, itu perlu intervensi berkaitan dengan kemampuan numerasi. Sehingga ini akan menjadi dasar pembuatan program selanjutnya. Sehingga nanti kita akan bisa lihat di tahun berikutnya setelah dites lagi raport mutunya kayak gimana itu ya. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan indeks karakter. Nah, ini sudah membudaya. Jadi indeks karakter yang dinilai adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Jadi siswa atau satuan pendidikan sudah membudaya jadi karakternya. Dan ini juga menjadi PR besar untuk apa? Untuk bisa terus dipertahankan, terus dikuatkan supaya tidak turun nilainya. Sehingga budaya di sekolah yang berkaitan dengan karakter itu semakin kuat dan menguatkan. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan perbandingan? Wah, ini lengkap lagi. Ternyata ada jaga datanya. Perbandingan dengan satuan pendidikan setara daerah dan nasional. Tapi ini bukan untuk membandingkan sebenarnya, bukan untuk melihat bahwa di mana posisi sekolah kita, ya. Tapi hanya sebagai bentuk data, kita bisa melihat posisi sekolah kita berkaitan dengan sekolah-sekolah lain di kabupaten. Nah, misalkan kemampuan literasi satuan pendidikan Anda itu senilainya 1,90, ini satuan pendidikan rata-rata di nasional, nah 1,79, berarti kemampuan literasinya sudah di atas rata-rata satuan pendidikan nasional. Kemudian rata-rata kabupaten ada sekitar 1,85, berarti kemampuan literasi siswa kita ada di atas rata-rata kabupaten. Rata-rata provinsi 192, nah, berarti di bawah nih, di rata-ratanya di bawah dari rata-rata provinsi, itu rata-rata nasional 18. Ini satuan pendidikan serupa. Oke, kemudian kemampuan numerasi sama juga ceritanya. Jadi ada satuan pendidikan serupa dalam artian kalau misalkan kita SMK ya SMK ya, itu ada di atas rata-rata. Kemudian rata-rata di kabupaten itu 168, berarti ini 172 juga ada tes rata. Rata-rata provinsi 174. Nah, berarti kemampuan literasinya masih di bawah rata-rata provinsi. Rata-rata nasional 167, berarti di atas satuan pendidikan Anda itu kemampuan numerasinya di atas 172. Kemudian indeks karakter. Indeks karakter satuan pendidikan Anda nilainya atau indeksnya 2,59. Sementara satuan pendidikan serupa itu SMK ya, itu 2,12. Rata-rata di kabupaten 2,24, rata-rata provinsi 2,31, rata-rata nasional 2,15. Itu berarti di atas rata-rata. Nah, ini langkah selanjutnya apa dilakukan? Nah, ini ternyata di sini juga kan setelah mengetahui kualitas pendidikan di sekolah Anda, mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran di sekolah Anda. Ini proses pembelajaran yang kelihatan.
Kita lihat. Nah, ini proses pembelajarannya, keamanan dan inklusif. Nah, inklusivitasnya bagaimana sekolah kita rasa aman. Ini keamanannya kelihatan bahwa ada di satuan pendidikan itu sudah aman, iklim inklusifnya juga baru merintis ya, sehingga ini perlu dilakukan gerakan segera. Ini dilihat juga perbandingannya dengan satuan pendidikan setara, daerah dan nasional. Iklim keamanan di satuan pendidikan saya itu satuan pendidikan Anda itu 2,61. Kemudian satuan pendidikan serupa, maksudnya SMK ya. SMK itu nilainya 2,42. Ya. Nah, kemudian di kabupaten 2,54. Artinya rata-rata iklim keamanan pendidikan, saya contohkan SMK Negeri 1 Sawan itu di atas kabupaten. Rata-rata provinsi 2,52. Berarti masih di atas provinsi, kemudian rata-rata nasional 2,38. Nah, ini akan terlihat bagaimana dengan iklim inklusifnya. Karena SMK ini masih merintis dengan indeksnya 2,18, rata-rata di kabupaten 2,15, itu masih lebih, rata-rata di provinsi 2,08, kemudian rata-rata nasional 1,97. Nah, ternyata masih di atas itu. Tapi ini data bisa kita gunakan untuk ini. Terus bagaimana dengan kualitas pengajaran? Wah, ini bagi guru-guru kami akan terlihat juga indeks kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Sawan berdasarkan raport mutunya. Jadi optimal, kualitas pembelajaran terdiri dari manajemen kelas, dukungan afektif, kemudian aktivitas kognitif, pembelajaran praktik, PS teori. Nah, ini sudah optimal, oleh karena itu perlu dipertahankan, jangan sampai turun, sehingga dalam tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian indeks refleksi guru, ini sudah membudaya. Jadi sudah membudaya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru terdiri dari belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktek pengajaran, penerapan praktek inovasi. Nah, ini sudah membudaya dan harus terus ditumbuh kembangkan dan dipertahankan. Kepemimpinan instruksional, ini berdampak, sangat berdampak. Kepemimpinan instruksional terdiri dari visi misi sekolah, pengelolaan kurikulum, dukungan untuk refleksi guru. Nah, ini luar biasa. Bagaimana perbandingan dengan satuan pendidikan setara, daerah, dan nasional? Ini semuanya dilihat, kita bisa melihat posisi sekolah kita ya. Jadi untuk indeks kualitas pembelajaran, misalkan satuan pendidikan Anda memiliki indeks 2,37. Satuan pendidikan setara di nasional, untuk di nasional itu 1,95. Berarti lebih tinggi ya. Rata-rata di kabupaten 2,12, berarti juga masih ada di atas rata-rata kabupaten. Rata-rata provinsi 2,09, rata-rata nasional 1,96. Berarti indeks kualitas pembelajaran di satuan pendidikan ini atau SMK 1 Sawan yang saya contohkan itu lebih tinggi dari atas rata-rata. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan harus terus didukung. Itu indeks refleksi gurunya ini juga rata-ratanya ada indeksnya 3,0, di satuan pendidikan setara atau SMK lain secara nasional 1,97, di kabupaten itu 2,57, di provinsi 2,35 dan nasional 1,98. Kemudian bagaimana dengan kepemimpinan instruksionalnya di sekolah? Satuan pendidikan kita memiliki nilai 2,67. Kemudian satuan pendidikan serupa di nasional 1,64. Rata-rata di kabupaten 2,16, rata-rata provinsi 2,05, dan rata-rata nasional 1,64. Nah, ini juga menunjukkan data bahwa cukup bagus ya, rekan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana dengan melihat setelah mengetahui mutu proses pendidikan di sekolah kita, mari kita lihat bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Ini bisa lihat, wih, ternyata raport pendidikan ini betul-betul komprehensif sekali datanya, dan nanti bisa digunakan untuk pengembangan sekolah dalam hal perencanaan program yang mana harus kita kuatkan, program yang mana harus kita perbaiki atau refleksi, dan program yang mana harus kita tambahkan, gitu ya. Mari kita lihat ini, lihat kompetensi dan kinerja GTK. Oke, ya, ini kompetensi dan kinerja GTK. Proporsi GTK bersertifikat. Nah, ini di SMK ini proporsi GTK-nya masih cukup. Berarti kan sertifikasi dengan GTK atau perlu dikuatkan. Kehadiran guru di kelas, data terbaru belum tersedia. Nah, ini belum. Kehadiran guru di kelas berarti belum ada ya. Kehadiran guru di kelas terdiri dari kehadiran guru menurut laporan murid, ini belum ada. Nilai uji kompetensi guru baik. Nah, ini yang perlu dicek lagi.
Ya, jadi kehadiran guru rata-ratanya belum kelihatan. Proporsi GTK bersertifikat ini satuan pendidikan kita 43, ini nasional 30 rata-rata dan seterusnya ya, sama seperti yang tadi. Kemudian uji kompetensi juga nilainya cukup bagus ya. Peningkatan mutu. Nah, ini pengalaman pelatihan GTK. Nah, ini masih merintis, jadi masih warnanya merah, sehingga di SMK ini pelatihan untuk GTK-nya harus terus dikuatkan, utamanya Korbit yang menangani bidang pelatihan, HRD ya, Human Resource Development-nya. Nah, ini harus melihat hasil raport mutu ini untuk digunakan. Proporsi GTK penggerak. Nah, ini belum ada guru penggerak, persentasenya masih 0. Persentase kepala sekolah, wakil kepala sekolah dari guru penggerak juga 0. Persentase pengawas guru penggerak juga masih 0. Ini sehingga sekolah kita bukan sekolah yang berasal dari GTK penggerak. Wah, ini proporsinya kelihatan, ini 0 semua. Ternyata rata-rata nasional masih 0,02, sedikit ya. Di satuan pendidikan kita akan kelihatan. Oke, itu luar biasa. Terus, wah ini tambahan lagi, bagaimana lihat pengelolaan sekolah. Ini kan keluar, kita klik. Kita klik. Pengelolaan sekolah yang partisipasi, transparan, dan akuntabel. Partisipasi warga sekolah, selektif. Ini selektif. Partisipasi warga sekolah, partisipasi orang tua. Ini masih urin. Pemanfaatan sumber daya sekolah, ini ternyata belum tersedia datanya. Berarti belum optimal atau bahkan belum mencapai standar minimum untuk pemanfaatan sumber daya sekolah. Pemanfaatan TIK untuk administrasi, ini sangat rendah nih, masih merah nih. Jadi teman-teman nanti di SMK Negeri 1 Sawan yang membidangi TIK dan administrasi, utamanya di TU nih, administrasi TIK untuk administrasi, pemanfaatan TIK untuk administrasi ini masih sangat rendah. Ya, proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring, indeks penggunaan platform SDS, sumber daya sekolah, ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan. Nah, ini masih perbandingan dengan satuan pendidikan. Wah, ini perbandingannya kelihatan. Partisipasi warga sekolah itu dengan indeksnya 2,00, kemudian provinsi nasional kelihatan, kabupaten juga. Pemanfaatan sumber daya sekolah, pemanfaatan TIK administrasi, nah ini semua di bawah. Kita satuan pendidikan Anda 1,24, satuan pendidikan nasional 4,37, kan di bawah ya. Rata-rata di kabupaten 8, rata-rata provinsi 9, rata-rata nasional 4. Berarti pemanfaatan TIK untuk administrasi di SMK yang saya contohkan SMK Negeri 1 Sawan ini masih sangat rendah. Artinya dalam program-program kedepannya nanti ini bisa dipakai untuk penguatan ya. Nah, ini satu hal yang perlu dilatihkan oleh kita dalam hal analisis kegiatan itu. Oke teman-teman, kalau kita mau mengunduh data, kita bisa gunakan ini unduh seluruh data. Nah, ini bisa klik. Dengan demikian kita akan bisa mempelajarinya tidak secara online, tapi secara offline. Dari data ini bisa kita gunakan. Kita klik ya, kita coba unduh. Oke. Nah, ini sudah selaporan data terunduh, akan terdiri dari data ringkasan, detail data dari masing-masing indikator. Oke. Nah, jadi tahun 2022 kita unduh di sini, klik. Nah, sudah begini kan? Kita klik. Nah, ini akan terunduh. Ada kelihatan rapor pendidikan Anda telah diunduh. Rapor Anda telah diunduh. Oke. Oke, luar biasa. Nah, itu kita sharing bagaimana melihat rapor pendidikan satuan pendidikan kita di rapor pendidikan kemendikbud.go.id. Kalau kita kembali lagi, ini kembali ke halaman sebelumnya, nah, tinggal klik saja semuanya, kita akan lihat di dashboard beranda. Oke, klik beranda. Oke, itu teman-teman, sahabat Educare, Ramade berbagi literasi. Jadi luar biasa bahwa ternyata di rapor pendidikan yang sudah di-launching oleh Kemendikbud sebagai Merdeka Belajar episode 19 itu sangat komprehensif, banyak sekali data yang kita dapatkan sehingga dapat kita gunakan dalam pengembangan sekolah kita di masing-masing satuan pendidikan, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain yang sudah memiliki nilai rapor yang lebih bagus untuk saling berbagi dan saling berkolaborasi.
Oke, itu yang dapat saya bagikan pada kali ini di Rasa Made Berbagi Literasi. Salam luar biasa, salam educare. Semoga apa yang dapat saya bagikan bisa menginspirasi semua teman-teman dan segera menggunakan rapor pendidikan Kemendikbud.id sebagai basis data dalam pengembangan sekolah masing-masing. Salam educare, selamat buat kita semua. Semoga satuan pendidikan kita semakin hebat dan semakin jaya. Indonesia maju luar biasa.